Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami berkat yang sangat luar biasa melimpah dari Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk sedikit mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu untuk kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman, sedikit renungan dari Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu agar apa yang diucapkannya hanya turun dari perkataan-Mu saja Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 14. Bilangan pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 14. Demikian firman. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena maya atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagimu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asing. Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara pernah dengar kata-kata ini? Dimanapun kamu berada, disitulah adatnya harus kau jaga. Dimanapun kamu berada, janganlah engkau lupa dengan asalmu. Nah, kata-kata ini saya dapatkan ketika saya berada di perantauan. Baik ketika saya kuliah dulu maupun ketika sedang praktek, kan saya berasal dari Solo menuju ke kota yang baru, ke tempat yang baru. Saya mendengar kata-kata ini dari beberapa orang di sana. Dan yang membuat saya mengerti seperti apa itu adat mereka, seperti apa adat orang Solo ketika pergi ke tempat yang baru. Itu ternyata semua itu hampir sama. Kita sebagai manusia, kita sebagai umat Tuhan, haruslah tetap menjalani apa yang harus kita lakukan sesuai ketentuan yang sudah berlaku, sesuai dengan ketetapan yang sudah berlaku di tempat yang baru. Begitu pula ketika kita kembali ke tempat kita yang lama, kita kembali dari perantauan, kita harus mengikuti ketetapan sesuai tempat kita berada sekarang. Misalnya kalau di Solo, ketika bertemu dengan orang di jalan atau berpapasan di jalan atau melewati kerumunan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan beramai-ramai di perkampungan terutama, kita sebagai pengendara motor atau pejalan kaki yang lihat pasti akan menyapa, monggo Pak, monggo Bu, seperti itu. Begitu pula ketika kita berada di tempat yang baru, di tempat perantauan yang baru, tempat kita yang baru, ternyata ada juga hal seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan di mana kita berada, adat itu harus terjaga.
kenapa seperti itu. Sama halnya ketika kita lihat dalam bacaan kita hari ini. Tuhan ternyata tidak membuat bangsa Israel membenci orang asing. Kita dapat melihatnya dari ayat yang ke-14. Ayat ke-14 berkata demikian. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakan menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Kita tahu sekali bahwa Paskah ini adalah peristiwa terbebasnya bangsa Israel dari tanah perbudakan dalam konteks bacaan kita. Tuhan yang membimbing bangsa Israel, Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan ini pun mengatakan kepada bangsa Israel bahwa kalau ada orang asing yang juga ikut merayakan atau memperingati hari kemerdekaan, hari pembebasan dari tanah perbudakan, jangan kamu larang, tapi ajarilah dia sesuai ketetapan Paskah yang sudah aku sampaikan kepadamu. Maka dari itu bukan hal yang aneh lagi ketika kita mendekati sebagai umat Kristen ya sekarang ini. Ketika mendekati masa-masa Natal, kita melihat bahwa banyak ornamen-ornamen Natal terpasang di pinggir-pinggir jalan, terutama di kota Solo sendiri. Kita melihat bahwa ornamen-ornamen Natal itu terpasang di sekitaran Pasar Gede. Begitu pula ketika hari Sinja maupun hari Raya Idul Fitri dan hari besar lainnya, pasti ada ornamen-ornamen sesuai keagamaan yang terpasang. Nah, kita sebagai umat Kristen, kita juga turut merayakan Natal. Kita juga turut memeriahkan peringatan Natal itu. Kota kita juga membantu, kota kita juga mendukung hal yang sama. Dan ternyata semua warga di Solo pun menyambutnya dengan meriah. Mereka dari agama yang berbeda semua, tapi mereka menghadiri tempat tersebut. Meskipun mereka nggak ikut mengikuti ibadah yang kita lakukan, tapi mereka ikut merasakan kegembiraan di hari itu. Begitu pula ketika kita melihat ornamen-ornamen yang berkaitan dengan Idul Fitri terpasang di area Pasar Gede. Kita pun juga sebagai, meskipun kita umat Kristen, kita umat Tuhan, kita juga merasa bahagia. Kita juga ikut hadir dalam kegembiraan yang dirayakan oleh saudara kita. Nah, dari sinilah Tuhan hendak berkata kepada kita sebagai umat Tuhan. Janganlah kita membeda-bedakan, janganlah merasa diri kita yang paling benar. Janganlah merasa bahwa ajaran yang kita punya adalah ajaran yang paling baik, karena setiap ajaran itu ada baik, ada buruknya juga. Tergantung bagaimana kita sebagai umatnya ini menerapkannya dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar kebaikan nih, mendengar ajaran kebaikan setiap hari, setiap minggu, setiap hari melalui bina iman, setiap minggu melalui ibadah di gereja. Tapi ketika kita melakukan saudara kita tidak dengan cara yang baik, jatuhnya sama aja. Ajaran baik yang kita terima itu nggak guna. Kita malah menunjukkan sisi jahat kita sebagai manusia, bukan sisi jahat kita sebagai umat Kristen. Karena semua perbuatan yang buruk itu berasal dari sifat kedagingan, bukan dari roh kita. Tapi semua perbuatan baik yang kita lakukan itu berasal dari roh kita, yang membantu kita untuk semakin dapat dekat dan mengenal Tuhan kita, mengenal sesama kita, dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat tetap menjaga adat istiadat dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kiranya dapat tetap menjaga kerukunan dan toleransi yang sudah ada, yang kita bangun dari dulu dan kita perhatikan sampai sekarang. Kiranya toleransi ini, keanekaragaman ini dapat kita rayakan setiap tahunnya, setiap harinya bersama-sama dengan saudara kita yang lain. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk segala keanekaragaman yang Engkau berikan, segala adat istiadat yang dapat kami
lihat kami, nikmati kami belajar baik adat istiadat yang ada di tempat kami berada sekarang ini maupun di agama kami. Mengucap syukur karena kami dapat mengenal. Ya Tuhan, tolong Kau berkati kami agar apa yang adat yang sudah kami kenal ini dapat menjadi berkat bagi kami, dapat membantu kami membangun relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkati kami agar kami dapat selalu menjaga dan merayakan toleransi di negara, di kota Solo ini, di negara Indonesia. Ya Tuhan, ampuni kami apabila kami juga sering lalai dan sering merasa diri bahwa apa yang kami lakukan itu hal yang benar. Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, tolong kami, tuntun langkah kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama saja Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap